karakter kita berubah total kayak gini, Cok, setelah pulang dari desa Keramat Sakti. Ya, iya, kok bisa ya karakter kita berubah total kayak gini? Ini namanya remake brutal. Walaupun karakter kita berubah sangat signifikan, tapi kita tetap karakter yang sama. Bagi yang nggak kenal kami karena kami habis di remake brutal oleh animator, ya kami tetap karakter yang sama. Kami tetap Raka, Rey, dan juga Fox yang biasa. Tampilan kami aja yang berubah total kayak gini. Kalian sini dulu. Ada masalah yang harus kita selesaiin dulu di atas sekolah. Emangnya masalah apa, Ran? Widih, karakter lu juga berubah total gitu ya. Tapi tetap aja sih mata kanan lu ketutup. Udah, ayo aja kita ke atas sekolah. Ada masalah yang harus kita selesaiin. Ayolah. Lo masih ingat kan pas kita ke pantai pas malam tahun baru? Nah, itu yang harus kita selesaiin di atas sekolah. Bukannya pas malam tahun baru kita berantem di pantai sama anak dari SMA Halilintar? Nah itu kan pas malam tahun baru kita berantem ya sama mereka. Terus pertarungannya kita nggak selesaiin. Kita langsung kabur aja kan waktu itu. Nah jadi sekarang orang terkuat kedua di SMA Halilintar udah nunggu kita di atas sekolah ini. Elah, suruh aja Bang Budi yang lawan. Kan Bang Budi tuh orang terkuat ke-1 di SMA ini. Gua mah nggak berani lawan dia. Pas di pantai lu kan yang lawan dia. Memang, tapi andai kan pertarungan malam itu dilanjutin sampai selesai, gue bisa kalahnya. Wah, akhirnya kalian datang juga. Maju kalian semua lawanku sini anjing. Elah, kan gue udah bilang, gak mungkin kita bisa lawan dia. Kita udah keroyokan tapi masih kalah. Ayolah, Bang Budi sama Satria juga gak datang dibantuin kita. Ayolah, mereka kan orang terkuat kedua dan ke-1 di SMA ini. Kenapa mereka gak datang bantuin juniornya? Anak-anak kelas 3 kalau dia pada ujian nasional ke SMA Halilintar. Lalu anak-anak kelas 3 dari SMA Halilintar lagi ujian nasional di SMA kita ini. Untuk semua anak kelas 1 dan kelas 2 dipersilakan untuk masuk ke kelas untuk melaksanakan ujian. Dan juga untuk anak-anak SMA yang lagi ujian nasional di SMA Satan dipersilakan untuk masuk ke dalam kelas dan melaksanakan ujian nasional. Buruan anjing. Ya udah, ayo kita ke kelas. Ujian udah mau dimulai nih. Anak-anak kelas 1 dan yang lainnya pasti udah masuk di kelas juga nih. Jangan pergi dulu kalian. Mau kemana kalian? Jangan pergi dulu anjing. Kalau begitu gue pulang aja deh ke SMA gue. Sebelum ketahuan guru-guru SMA Santar. Takutnya malah ketahuan lagi. Seharusnya kan yang boleh masuk ke sini cuma anak-anak SMA Halilintar yang lagi ujian nasional. Sedangkan gue kan masih kelas 2. Gue mah cuma nyusut aja masuk sini. Oke anak-anak, ujian akan kita mulai sekarang. Tunggu aja kalian. Kalian udah membuat masalah kecil berkobar menjadi masalah besar. Oke, ada yang nanya nih. Bang Abang buat animasi ini pakai aplikasi apa? Gua buatnya pakai aplikasi Viva Clip ya guys ya. Kalian bisa download di Play Store. Dan dia juga nanya pakai HP apa? Yang gua pakai tuh HP Oppo A16 ya guys ya. Ingat guys, yang nulis skrip siapa sih? Oke anak-anak, ujian akan kita mulai sekarang. Dan ujian pertama hari ini adalah ujian bahasa Indonesia. Dan yang nanti udah selesai boleh langsung keluar. Untung gua udah nyiapin contekan. Contekan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia masyarakat bangsa. Dengan pesawat kertas ini, gua bakalan bisa dapat jawaban dari Raka. Pesawat kertas punya siapa nih? Raka minta jawaban nomor 10 sampai nomor 20. Ya, ini pasti si Fox lagi nih. Mantap. Gini nih kalau punya teman pintar. Pak, saya sudah selesai Pak. Ini Pak, udah selesai nih. Saya juga Pak, udah selesai nih Pak. Saya juga Pak, udah selesai nih Pak. Saya juga udah selesai Pak. Dijamin nilai saya pasti yang tertinggi. Oke, yang udah selesai silakan naik ke sini dan Bapak akan kasih kalian makan siang gratis. Oke, Bapak akan kasih kamu makanan gratis, tapi sambung dulu kata-kata Bapak ini, oke? 4 sehat, 5 Aneh. Ya udah sana kalian ambil makan siang gratisnya. Jangan diambil semua juga, kelempiau. Raka dan Rey kemana ya? Kok dia nggak keluar juga? Mereka tadi maunya makan di dalam kelasnya. Jadi ya hanya kita yang keluar. Wah. Ternyata kalian di sini. Itu siapa Randy? Ya, nggak tahu. Kepala udah kayak teh cicak lagi. Ngejek gua lu pada. Sialan, lu nggak tahu siapa gua. Gua itu orang terkuat ke-1 di SMA Halilintar. Ayam siapa sih bekokok? Gue goreng juga lu. Ayam siapa sih bekokok? Gue goreng juga sama tuan-tuannya nanti.
lu mau ngajak kita berantem kan bang? Lain kali aja ya bang, soalnya kami lagi sibuk bang. Kan pergi dulu bang. Gue Box, setia kawan bener lu Box, ninggalin gua, tai lu. Woi, jangan ganggu junior gue yang imut ini. Ya, akhirnya ketua SMA Santar datang juga. Apa lu? Mau berantem lu sama gue? Ayo sini aja. Ya, kalian yang duluan yang mulai masalah ini sama SMA kami anjing. Ya, keluar ah, gabut cuma sendirian doang di kelas. Raka, Bang Budi mau berantem sama ketua dari SMA Halilintar. Maju lu sini Budi. Lumayan juga lu Budi. Lu juga sialan, lumayan juga kekuatan lu itu. Lumayan berasa tendangan lu. Stop abang-abanganku, jangan bertarung seperti ini bang. Nah, ini dia nih orang yang gue cari-cari anjing. Jangan coba-coba lu nyakitin junior gue ya. Gue punya tantangan buat lu. Kalau berani, gue menantang lu untuk tawuran antar SMA Santar dan SMA Halilintar. Daripada kita tawuran itu udah basi. Selain itu, tawuran juga melibatkan banyak orang yang tidak bersalah harus ikut bertarung. Sedangkan yang bermasalah dengan lu hanya kami ini. Jadi mau lu apa, ha? Mau gua tentukan jadwal bertarung dan tempatnya. Dan orang-orang yang akan ikut bertarung adalah orang-orang yang berhubungan dengan masalah ini. Oke, jadi lu mau buat jadwal pertarungan. Oke, gue tentuin sekarang jadwal pertarungannya. 2 minggu dari sekarang. Dan yang akan ikut bertarung adalah lu Raka, dan Randy, Fox, dan juga Ray. Dan gue bakal ngajak temen gue, orang terkuat kedua di SMA Halilintar dan orang terkuat ketiga di SMA Halilintar. Oke, gua tunggu. Awas aja pas hari haknya lu malah kabur ketar-ketir lihat kami. Boleh, gantengin lu, boleh. Mungkin nanti setelah Budi lulus, mungkin lu yang bagus ditunjuk oleh Budi untuk menjadi ketua dari SMA Santar yang berikutnya. Tapi kalian harus bikin geng biar lebih mantap. Nanti gue pikir-pikir, tapi kayaknya kalau 4 doang kayaknya kurang deh. Mungkin kami harus cari satu teman lagi. Ya udah, gue pergi dulu. Oh ya, jika di hari H pertarungan kita geng kalian udah terbentuk, terus anggota geng kalian ada 5, boleh kok kalian ajak anggota geng kalian yang kelima itu buat ikut bertarung. Gimana menurut kalian? Kira-kira nama geng kita bagusnya apa ya? Gimana kalau Five Brother? Anjay, keren juga. 5 saudara laki-laki. Tapi kan kita bukan saudaranya. Ya, kita memang bukan saudara, tapi kita udah berteman lama dan kita udah kayak saudara. Walaupun kita belum mengetahui latar belakang masing-masing sih. Boleh tuh, tapi bagusnya anggota geng kita itu 5. Soalnya kan seharusnya Four Brother bukan Five Brother. Kan Five itu 5, sedangkan kita cuma berempat. Khawatir ada satu orang yang bisa kita ajak dari kelas kita. Dia juga murid pindahan, tapi gua nggak tahu dia pindahan dari mana sih. Oh, Rokok, maksud lu dia? Ada apa nih manggil gua kesini? Nah, ini dia lu yang gua maksud, yang anak baru pindahan itu. Anjir, suaranya mirip lu Raka. Jadi ada apa nih gua dipanggil kesini? Sini duduk dulu sini, ayo sini duduk. Gak usah Kak, gak usah. Di sini aja gua mau berdiri. Oh, betul, nama lu siapa? Nama gua Eren. Kalau nama kalian bertiga siapa? Kalau Raka mah gua dikenal. Nama gua Ray. Dan ini Fox. Dan ini Randy. Nah, jadi gini Ren. Kenapa gua manggil ke sini? Buat ngajak lu masuk ke geng gua. Oke lah, gua mau dah. Sekarang lu udah resmi masuk geng Five Brother. Oh iya, malam nanti gimana kalau kita nginep di rumah lu Raka? Ya, boleh tuh sekalian merayakan berdirinya geng Five Brother. Ya, boleh-boleh aja sih. Soalnya malam nanti gue juga sendirian. Orang tua lu memangnya kemana Rokok? Bukannya lu juga punya adik perempuan ya? Kalau untuk orang tua kandung gue nggak tahu mereka di mana. Tapi kata orang tua angkat gue, pas hari kelahiran gue dibuang di sungai sama mereka. Dan kalau buat orang tua angkat gue, mereka udah mati. Gue juga punya satu kakak laki-laki sih, tapi itu juga kakak angkat gue, anak dari bapak angkat gua. Terus sekarang orang tua angkat lu itu gimana Raka? Mereka udah dibunuh sama kakak angkat gua. Anak mereka sendiri membunuh mereka saat umur gua masih 6 tahun. Dan saat umur adik angkat gua masih berumur 4 tahun. Dan gua sangat dendam sama kakak gua itu. Dan lihat aja suatu hari nanti gua akan ngebunuh dia juga. Kakak lu itu siapa Raka? Oh ya
BTW kakak lu itu laki-laki apa perempuan nih? Kakak atau abang sih? Oh iya, salah sebut. Abang, dia itu laki-laki. Gak apa-apa nih kita tidur di sini semua. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Oh iya, BTW ini lampunya matiin apa kagak nih? Matiin, Nyalain, matiin, nyalain, matiin, nyalain, matiin, nyalain. matiin, Ini rumah agak diskotik anjing. Tahu tuh mereka berdua matiin, nyalain apa sih anjing? Puyeng kepala gua. matiin. Nyalain. Meledak dah tuh lampu, mampus anjing. Siapa suruh matiin, nyalain. Lampu pun stres anjing sampai meledak tuh. Lampu bilik capek gua jadi lampu, gua jadi lampir aja, jadi lampir juga enak. Setelah malam yang membagongkan itu, akhirnya mereka pun besoknya baru masuk sekolah sekitar seminggu kemudian. Ya, Bang Budi, Bang Satrio, anjir, karakter kalian benar-benar berubah total kayak gini, Bang. Iya Raka, tapi bukan itu yang harus kita bahas sekarang. Kita harus membahas tentang masalah kita dengan SMA Halilintar. Iya Raka, soalnya SMA Halilintar bagaimana bisa mereka bisa-bisanya sangat semarak itu kepada SMA kita. Padahal kita cuma ke wilayah mereka saat malam tahun baru waktu itu. Dan kenapa pemimpin SMA Halilintar ingin menghabisi lu Raka? Gue curiga sama mereka. Maksud lu gimana, Bang? Gua nggak ngerti. Sudahlah, nanti lain kali gue jelasin. Gua dan Satrio mau mengikuti di mana perginya si pemimpin SMA Halilintar itu. Gua dan Satrio bakalan ngebuntutin dia dari belakang. Kok ada suara orang pukul sih? Jangan-jangan orang terkuat ke satu di SMA Halilintar dipukulin oleh seseorang. Udah, ayo kita intip apa yang terjadi di sana. Gue juga penasaran kenapa orang terkuat ke satu di SMA Halilintar dipukuli. Maaf, gue nggak kalah sama mereka. Tapi si Budi datang buat bantu mereka. Gue nggak bertarung dengan Raka, tapi gue berhasil nemuin teman-temannya dan juga orang terkuat kedua di SMA Halilintar. Si teman gue itu berhasil melawan Raka dan mengalahkannya, tapi nggak sampai bonyok sih. Mereka berhasil kabur. Gua nggak nyangka ternyata SMA Halilintar udah ditundukkan oleh Geng Dragon. Sialan, ternyata itu alasannya. Ternyata SMA Halilintar terpaksa buat bermusuhan dengan kita karena mereka ditundukkan oleh Geng Dragon. Tapi kenapa ketua Geng Dragon sangat ingin menghabisi Raka? Dan kenapa mereka tidak turun langsung untuk menghabisi Raka? Gua rasa mereka tidak mau langsung berurusan dengan geng kita, Bud. Soalnya geng kita kan geng ketiga terkuat di kota. Sedangkan kita kan masih sekolah di SMA Santar dan Raka adalah murid SMA Santar. Berarti ya Raka masih ada di bawah perlindungan kita. Sedangkan jika mereka langsung turun tangan untuk menghabisi Raka, otomatis mereka juga akan berurusan dengan geng kita. Sebab itulah mereka menggunakan SMA Halilintar sebagai bidak. Cih, dasar licin. Tapi kenapa SMA Halilintar mau tunduk dengan mereka? Lu gak usah khawatir Dragon, karena kami udah buat jadwal pertarungan dan gak lama lagi pertarungan kami akan dimulai sekitar beberapa hari lagi. Khawatir, gua tidak akan melawan mereka sendirian. Gua akan melawan mereka bersama teman-teman gua, orang terkuat kedua di SMA Halilintar dan orang terkuat ketiga di SMA Halilintar. Nah iya tuh Bud, kan tidak lama lagi pertarungan mereka akan dimulai. Kita bakal ikut gabut buat bantuin Raka dan teman-temannya. Ini segitu, tapi sayangnya kan perjanjiannya cuma mereka semua yang ikut bertarung, bukan kita. Kita nggak boleh melanggar perjanjian dong. Baiklah, aku akan pergi dulu. Andaikan kalau bukan karena Dragon siapa itu, gue gak sama sekali menyakiti orang-orang yang punya masalah sendiri. Andaikan Dragon tidak berhasil menemukan SMA Halilintar, gue tidak akan mau berdiri semua. Ya udah Bud, ayo kita pergi dari sini cepat Bud. Sialan, kita malah ketahuan anjing.
ya Raka, tempat bertarung kita nanti di mana? Itu Fox, jalan pinggir sawah yang ada tembok-tembok itu loh. Cak, gua pede banget sih kita bisa menang. Soalnya kita kan berlima, mereka cuma bertiga. Oh ya BTW, nanti Bang Budi emangnya nggak ikut? Ya enggak lah, kan perjanjiannya cuma kita yang ikut bertarung. Oh iya, nanti pas pulang sekolah bagaimana kalau kita pergi nongkrong ke markas gengnya Mbak Budi yang geng besar, geng ketiga terkuat di kota itu. Enggak lah, nanti pas pulang sekolah gua mau latihan dulu. Ayolah, capek banget gue habis latihan. Tapi kira-kira kalau latihan kayak gini doang bisa ningkatin kekuatan badan gue gak ya? Gue baru sadar sesuatu. Perasaan tadi di sekolahan Bang Budi dan Bang Satrio gak ada deh. Lagian ujian nasional juga kan udah selesai. Ini animasi aneh aja. Biasanya kan habis ujian libur ya, tapi di sini enggak. Goblok. Satu minggu kemudian pertarungan akhirnya akan dimulai. Akhirnya hari ini datang juga. Dan yang bakalan menang adalah gua dan teman-teman gua. Anjir, muka gua hampir nyatu dengan tembok, cuk. Gila, temboknya retak anjing. Buset, lu kan si Eren di sepak lagi. Iya anak orang mah kalau gitu, lu gak usah bantuin pemimpin lu itu. Lu lawan aja gue sini. Lawan satu aja si Eren udah ketar-ketir. Apalagi kalau lawan dua, mati dia ntar. Jadi mending lu lawan gue sialan. Kita kalah. Randy, Fox, Eren, Ray. Ayo kita pulang semua. Mereka sudah kita kalahkan. Eren, mata lu. Tadi mata gua ditusuk sama pemimpin SMA Alintar. Lebih baik kita pulang sekarang, Kak. Gua udah gak kuat. Ini semua karena gua yang terlalu lemah. Setelah itu, kami sudah tidak mau lagi terlibat dalam permasalahan antar SMA. Karena kami sudah vakum dari permasalahan antar SMA. Tapi gue gak tahu masalah apa yang akan terjadi ke depannya.